Media Malaysia soroti status Indonesia jadi rumah Piala Dunia U17 2023. Kabar gembira yang mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa akhirnya Federasi Sepak Bola Internasional FIFA mengumumkan menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara untuk event U17. Ini bicara soal Piala Dunia. Ya, dengan fair kita harus menilai memang banyak sekali terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI saat ini, Erick Thohir, luar biasa, harus diakui lah. Ya, kita juga harus fair, jangan waktu salah kita teriak-teriak, tapi ketika benar kita diam saja. Status Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 mendapat sorotan dari negara tetangga Malaysia. Salah satu media negeri jiran, Makan Bola, ikut memandang kabar tersebut. Mereka turut membahas persoalan Indonesia yang sebelumnya batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Hal ini disebut karena faktor politik yang terjadi di tanah air. Kehadiran timnas Israel menjadi salah satu yang dibahas. Namun kali ini, FIFA justru memilih kembali Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk kelompok umur U17. Sebelum ini, FIFA membatalkan hak Indonesia sebagai tuan rumah disebabkan faktor negara tersebut yang menolak kehadiran negara Israel disebabkan faktor politik. Tulis Makan Bola, Sabtu 24 Juni 2023. Sementara itu, FIFA turut mengumumkan memilih Republik Dominika sebagai tuan rumah Piala Dunia Wanita 2024 FIFA, bawah 17, dan Kolombia sebagai tuan rumah Piala Dunia Wanita 2024 bawah 20. Lanjut berita tersebut. Sebagaimana diketahui, FIFA telah resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia kelompok umur itu semalam, Jumat 23 Juni 2023. Kepercayaan ini menjadi obat dari duka yang terjadi di Piala Dunia U20 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersyukur atas keberhasilan Indonesia mendapat kepercayaan FIFA tersebut. Kali ini dia fokus terhadap persiapan Indonesia untuk menunjukkan kemampuan sebagai tuan rumah yang baik. Kini yang terpenting, bagaimana kita menyiapkan diri agar menjadi tuan rumah yang baik, ucap Erick. Menarik untuk dilihat kelanjutannya ajang Piala Dunia U17 2023 tersebut. Sekedar informasi, sebelumnya Piala Dunia U17 2023 rencananya akan digelar di Peru. Bola lovers, kita beralih ke berita bola selanjutnya. 5 calon pelatih timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 nomor 1 asal Inggris. 5 calon pelatih timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 akan dibahas di berita bola kali ini. Karena berstatus sebagai tuan rumah, timnas Indonesia U17 otomatis dipastikan tampil di ajang kejuaraan dunia sepak bola kelompok umur tersebut. Sekarang yang jadi pertanyaan, siapa calon pelatih timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023? Berikut ini 5 calon pelatih timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Yang pertama, Sintayong. Sintayong gagal membawa timnas Indonesia U20 mentas di Piala Dunia U20 2023 setelah Indonesia batal jadi tuan rumah karena adanya penolakan terhadap Israel. Oleh karena itu, PSSI kini berpotensi memberikan status pelatih timnas Indonesia U17 kepada Sintayong. Apalagi, alasan utama PSSI mendatangkan Sintayong pada Desember 2019 lalu ialah membawa timnas Indonesia tampil di Piala Dunia kelompok umur. Meskipun Sintayong kedepannya akan disibukkan menangani timnas Indonesia dalam persiapan menatap Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang kedua, Indra Syafri merupakan sosok pelatih lokal yang berpengalaman. Pria ini yang kini menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI ini bisa dibilang layak untuk menjadi calon pelatih timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Alasan Indra Syafri baru saja sukses membawa timnas Indonesia U22 juara SEA Games 2023. Selain itu, Indra Syafri juga pernah membawa timnas Indonesia U22 juara Piala AFF U22 2019. Dan timnas Indonesia U19 juara Piala AFF U19 2013. Yang ketiga, Bima Sakti. Bima Sakti pernah berstatus sebagai pelatih timnas Indonesia U16, U17. Dia sukses membawa timnas Indonesia U16 juara Piala AFF U16 2022
dan hampir mengantarkan timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Asia U17 2023. Lantas, apakah PSSI tetap mempertahankan Bima Sakti sebagai pelatih timnas Indonesia U17? Secara pengalaman, Bima Sakti sudah cukup matang untuk menangani timnas Indonesia U17. Oleh karena itu, dia layak untuk menjadi calon pelatih timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Yang keempat, Fahri Husaini. Fahri Husaini juga merupakan pelatih lokal yang berpengalaman membesut timnas Indonesia U16 U17. Pelatih 57 tahun ini berhasil membawa timnas Indonesia U16 juara Piala Dunia AFF U16 2018 dan menembus perempat final Piala Asia U16 2018. Saat ini, Fahri Husaini mencoba sebagai Direktur Departemen Pemain Muda Delta Sidoarjo. Pelatih 57 tahun ini bisa dipertimbangkan kembali oleh PSSI sebagai calon pelatih timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Yang kelima, Dennis Wise. Dennis Frank Wise atau yang lebih dikenal dengan Dennis Wise lahir di Kensington, London, Britania Raya pada 16 Desember 1966 silam. Dennis Wise pernah bermain untuk Chelsea pada 1990 dan mantan pemain timnas Inggris. Dennis Wise telah lama menjadi Direktur Teknik Garuda Select yang sudah berjalan hingga jilid kelima. Karena berpengalaman menangani program pembinaan pemain Indonesia kelompok umur itu, Dennis Wise pernah dibilang layak menjadi calon pelatih timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Selanjutnya, 3 pemain yang bisa dampingi Rafael Strijk di lini depan timnas Indonesia. Nomor 1, bomber gacor yang tak dilirik Sintayong. Sebanyak 3 pemain yang bisa dampingi Rafael Strijk di lini depan timnas Indonesia akan dibahas dalam video ini. Sebelumnya, lini depan timnas Indonesia bisa dibilang kurang menjanjikan dalam 2 pertandingan FIFA Matchday Juni 2023. Bagaimana tidak, sejumlah peluang yang tercipta tidak bisa dikonversikan menjadi gol oleh pemain timnas Indonesia saat ditahan Palestina 0-0 dan kalah dari Argentina 0-2. Ketika pemain depan yang dimaksud yakni Dendi Sulistiawan, Bayangkara FC, Dimas Derajat, Persikabo 1973, dan Rafael Strijk, ADO Den Haag. Khusus bagi Rafael Strijk, Vinger 20 tahun ini masih bisa dimaklumi karena baru memainkan debutnya bersama timnas Indonesia. Meski gagal mencetak gol, performa pemain naturalisasi ini pada 2 laga FIFA Matchday melawan Palestina dan Argentina terbilang gemilang. Sejumlah peluang timnas Indonesia, beberapa diantaranya lahir dari Rafael Strijk. Namun pemain ADO Den Haag ini jelas membutuhkan partner di lini depan yang lebih tajam lagi untuk memecahkan kebuntuan timnas Indonesia. Lantas, siapa saja pemain yang bisa dampingi Rafael Strijk ini di lini depan timnas Indonesia? Berikut ini 3 pemain yang bisa dampingi Rafael Strijk di lini depan timnas Indonesia. Yang pertama, Irfan Jauhari. Daftar pemain yang bisa dampingi Rafael Strijk di lini depan timnas Indonesia untuk urutan ketiga ada winger Persis Solo, Irfan Jauhari. Pemain 22 tahun ini layak untuk dipromosikan ke timnas Indonesia senior seperti halnya Rafael Strijk hingga Ivar Jenner. Kualitas dan kecepatan yang dimiliki Irfan Jauhari diprediksi bisa menambah ketajaman lini depan timnas Indonesia. Terbukti Irfan Jauhari telah berhasil membawa timnas Indonesia U22 juara SEA Games 2023 dan berhasil mencetak salah satu gol penentu kemenangan timnas Indonesia U22 pada laga final melawan Thailand. Yang kedua, Elijah Spasojevic. Berikutnya adalah bomber Bali United Elijah Spasojevic. Pemain naturalisasi ini juga bisa dipertimbangkan Sintayong untuk mendampingi Rafael Strijk di lini depan timnas Indonesia pada pertandingan-pertandingan selanjutnya. Selain memiliki pengalaman yang malang melintang, Elijah Spasojevic juga mempunyai insting mencetak gol yang tajam. Tercatat penyerang 35 tahun itu telah mengoleksi 17 gol untuk Bali United di Liga 1 musim lalu. Yang ketiga, Ramadan Sananta. Nama terakhir yang layak menjadi pendamping Rafael Strijk di lini depan timnas Indonesia adalah penyerang anyar Persis Solo, Ramadan Sananta. Bomber 20 tahun ini tampil gacor saat mengantar timnas Indonesia U22 meraih medali emas di SEA Games 2023 Kamboja. Tercatat,
Ramadan Sananta telah membukukan 5 dan menjadi salah satu top skor SEA Games 2023. Sayangnya, Ramadan Sananta tidak mendapat panggilan Sintayong pada FIFA Matchday Juni 2023. Padahal, selain mengantarkan timnas Indonesia U22 meraih juara SEA Games 2023, Ramadan Sananta juga sukses membawa PSM Makassar juara Liga 1 2022 sampai 2023. Tercatat, dia bermain dalam 24 laga dan membuktikan 11 gol plus 2 assist untuk PSM Makassar musim lalu.